Di Pasar Wonogiri pasca kebakaran hari Senin kemarin, guys. Sunsetnya bagus banget, guys. Kita istirahat dulu, guys. Lagi di wilayah Gerbang Wonogiri ya. Nih, ya. Kita nanti jalan lagi ya. Datang di Wonogiri sukses. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan menjaga kalian ke suatu tempat ya, tepatnya di daerah Pasar Wonogiri. Ada apa dan bagaimana lihat kondisinya sekarang? Ikuti terus ya guys, enjoy. Oke guys, kita beranjak dari Karanganyar menuju ke Pasar Wonogiri ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, and comment ya, biar nggak ketinggalan konten-kontenku berikutnya. Oke, kita beranjak dari sisi barat RSU Karanganyar, kemudian kita belok ke kanan ini. Di depan sana adalah RSUD Kartini yang berada di Karanganyar. Kemudian kita akan belok ke kanan guys. Lurus terus mengikuti jalan Lawu ya guys nanti guys. Tujuan kita hari ini bukan wisata biasa. Saya ingin mengajak kalian menelusuri rute Karanganyar, melintasi Sukoharjo hingga akhirnya tiba di Wonogiri. Kita akan langsung melihat bagaimana kondisi Pasar Wonogiri yang baru saja dilanda musibah kebakaran hebat hari Senin 6 Oktober 2025 kemarin ya guys. Kita memasuki jalan Lawu ya guys, kita belok kanan. Nah itu depan kita, langsung saja belok kiri. Oke, kita ambil jalan lurus terus guys sampai ke Taman Pancasila guys. Depan sana sudah Taman Pancasila. Kemudian nanti kita akan belok ke kanan guys, memutari Taman Pancasila. Nah ini dia Taman Pancasilanya guys. Kita belok kanan lagi guys. Jarak yang kita tempuh nanti kurang lebih 1 jam ya guys ya. Tapi nanti kita akan melihat suasana jalan-jalan di antara Karanganyar, Sukoharjo, dan tiba di Wonogiri ya guys. Oke, kita masuk belok ke kanan, kemudian lanjut belok ke kiri. Tapi kita menyeberang dulu ya guys, karena di sini kendaraan dari arah timur sangat padat ya guys. Oke, lanjut. Kita lurus mengikuti rute jalan dari Karanganyar ke Sukoharjo ya guys. Kita melewati jalan Sukoharjo Karanganyar ya guys ya, menuju ke arah selatan, dan nanti kita akan melintasi sisi timur dan sisi selatan waduk Lalung guys. Oke, ikuti terus perjalanannya, let's go. Kita sudah sampai di Bangjo Lalung ya guys.
kita meluncur ke arah Waduk Lalung dulu ya guys. Habis itu nanti kita ambil ke arah kanan, ke arah Sukoharjo ya guys. Ini dia ya. Siapa yang sudah pernah lewat jalan di sini guys? Coba komen-komen di bawah dong. Karena ini adalah jalan perbatasan antara Sukoharjo dan Karanganyar ya guys, yang sudah aku sebutkan di video-videoku sebelumnya. Waduk Lalung adalah bendungan bersejarah dan strategis yang terletak di Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah guys. Sejarah dan pembangunan Waduk Lalung dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda mulai tahun 1940 dan selesai pada tahun 1942 guys. Kita belok kanan dulu guys, menuju ke arah Sukoharjo. Ini adalah di sisi selatan Waduk Lalung. Sebelum dijadikan waduk, area ini dulunya adalah sebuah perkampungan kecil yang kemudian ditenggelamkan guys, dengan warga yang direlokasi ke tempat yang disediakan. Pembangunan waduk ini adalah sebagai sarana irigasi untuk mengairi sawah, khususnya di wilayah hilir seperti Jaten yang berada di Karanganyar dan Mojolaban yang berada di Sukoharjo guys. Sumber air utama Waduk Lalung berasal dari Sungai Jetis. Waduk ini menghadapi tantangan serius berupa sedimentasi atau pendangkalan dan ketergantungan pada air hujan yang menyebabkan volume air menurun drastis dan bahkan mengering saat musim kemarau berkepanjangan. Selain untuk irigasi, waduk ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk rekreasi seperti bersantai, memancing, jogging, dan menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset yang dikenal memukau, bahkan dijuluki pantainya Karanganyar guys. Kemudian di sektor kegiatan ekonomi, lumpur atau sedimen waduk yang melimpah dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai bahan baku utama pembuatan batu bata. Saat air waduk surut, dasar waduk yang kering dimanfaatkan warga untuk menanam padi atau palawija. Saat ini Waduk Lalung dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Ada potensi ancaman bagi 13 desa di sekitar Sukoharjo dan Karanganyar jika bendungan mengalami kegagalan atau jebol, sehingga upaya mitigasi dan perbaikan tanggul terus dilakukan. Oke guys, kita sebentar lagi akan mendekati Pasar Kayu Apa yang berada di wilayah Mojolaban, Sukoharjo. Kita ambil lurus terus mengikuti jalan ini. Jalan ini akan mengarahkan kita ke Solo Baru, bisa ke Surakarta Kota juga bisa, ke Wonogiri, ambil kiri juga bisa, ke arah kanan ke Karanganyar guys. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke ruas jalan dari Kayu Apa ke barat menuju ke Pertigaan Sidan ya guys, yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui DPU PR Kabupaten Sukoharjo guys. Ruas jalan Sidan Kayu Apa ini merupakan salah satu jalur yang diprioritaskan untuk pemeliharaan berkala oleh Pemkab Sukoharjo, seringkali melalui proses tender dan alokasi anggaran khusus. Kondisi jalan di ruas ini, terutama di ruas Bekonang Kayu Apa, dikategorikan memiliki kondisi sedang hingga rusak ringan, berdasarkan data DPU PR. Jalan ini melintasi desa-desa di Kecamatan Polokarto. Di sisi timur, jalur ini bertemu dengan jalur perbatasan Karanganyar di depan Pasar Kayu Apa ya guys. Di sisi barat, jalur ini berakhir di Pertigaan Sidan. Pertigaan Sidan sendiri adalah persimpangan penting di Kecamatan Polokarto yang menghubungkan beberapa ruas vital, termasuk ke arah Bekonang, utara atau barat laut, dan ke arah Mulur Sukoharjo Kota yang akan kita tuju yang mengarah ke selatan guys. Melanjutkan perjalanan ke arah barat dari Kayu Apa, kita memasuki jalur yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Inilah ruas jalan Kayu Apa Sidan. Jalur ini yang termasuk dalam kategori jalan kabupaten adalah koridor penting yang membelah Kecamatan Polokarto. Di sepanjang rute ini, Pemkab Sukoharjo secara berkala melakukan pemeliharaan untuk menjaga kelancaran mobilitas. Rute ini menghubungkan aktivitas perbatasan dengan jaringan jalan utama Sukoharjo.
Puncaknya, kita akan sampai di pertigaan Sidan, sebuah simpul lalu lintas yang krusial. Dari sinilah jalur terbagi, menghubungkan kita lebih jauh ke wilayah Bekonang atau menuju pusat kota Sukoharjo. Pertigaan Sidan adalah penanda bahwa kita telah sepenuhnya berada di jantung Kabupaten Sukoharjo. Sepertinya jalanan di sore hari ini habis diguyur hujan ya guys. Kita sebentar lagi akan mencapai titik yang dimana bernama pertigaan Sidan guys, di depan sana. Oke, ini dia ya pertigaan Sidan yang dimaksud tadi. Kita belok ke arah kiri guys, menuju ke Waduk Mulur sekarang ya. Kita akan melewati Waduk Mulur yang masuk dalam wilayah Sukoharjo guys. Ikuti terus ya guys, enjoy. Di sini pasar Sidan ya guys. Siapa nih yang tinggal di sini atau pernah lewat jalan ini? Coba komen-komen di bawah. Yuh, ada genangan air guys, pelan-pelan ya, biar tidak menciprat sana sini guys.
Jalan di sini sedikit bergelombang dan terkadang ada spot-spot berlubang ya guys. Tetap hati-hati buat yang lewat jalur sini, tetap waspada ya guys, dan pelan-pelan saja, jangan ngebut-ngebut, oke? Sepertinya kita melewati Pasar Godok yang ada di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah nih guys. Kita lurus terus mengarah ke Waduk Mulur ya guys, Bendungan Mulur di daerah sini ya. Masih beberapa kilo lagi kita mengarah ke selatan guys. Tetap hati-hati karena banyak jalan berlubang ya. Menuju gelap sore hari ditambah jalanan yang terkadang banyak lubang, kemudian setelah hujan juga menambah kewaspadaan kita nih guys, buat selalu berhati-hati di jalan ya.
Oke, kita sudah sampai di Waduk Mulur ya guys, sebuah danau buatan di jantung Kabupaten Sukoharjo. Berlokasi strategis di Desa Mulur, Kecamatan Mendosari. Destinasi ini dikenal sebagai permata tersembunyi yang mudah dijangkau, hanya butuh waktu singkat dari pusat kota Sukoharjo guys. Sampai di pertigaan ini kita belok kanan ya guys, mengarah ke Sukoharjo kota ya guys. Setelah melewati Waduk Mulur guys, kita akan menuju ke barat ke arah Bangjo DKR Sukoharjo guys. Nanti kita akan ambil ke arah kiri menuju ke arah terminal Sukoharjo guys. Lanjut kembali ke arah selatan menuju ke arah Wonogiri ya guys. Oke guys, kita ambil ke kiri ya guys.
Kita sudah sampai di rel depan Terminal Sukoharjo guys. Kita akan belok kiri ya, menuju ke arah perbatasan Sukoharjo Wonogiri guys. Dengan menggunakan sepeda motor ini, rute yang kita ambil adalah jalur arteri utama. Jika dihitung dari Terminal Sukoharjo hingga batas kabupaten yang ada di Sukoharjo Wonogiri, jarak tempuh kita diperkirakan sejauh 15 hingga 20 km guys. Dalam kondisi lalu lintas yang normal, kita bisa mencapai perbatasan ini hanya dalam waktu 25 menit saja ya, kurang lebih ya guys. Kita akan menyusuri jalan Solo Wonogiri, melewati pusat-pusat keramaian seperti area Sukoharjo Kota dan kawasan industri. Jadi selalu siap untuk menghadapi kepadatan, terutama di jam-jam sibuk ya. Kalau mungkin saja ini waktu sore hari, mungkin tidak terlalu padat ya guys. Oke, berhenti dulu ya guys. Kita tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas biar selamat dan sampai tujuan. Begitu melaju ke selatan dari terminal, kita akan merasakan banjir di kota Sukoharjo yang sibuk guys di sore hari ini cuy. Jalanan di sini didominasi oleh pergerakan cepat kendaraan antar kota, serta aktivitas masyarakat yang bergerak menuju ke rumah atau mungkin mau mampir ke suatu pusat perbelanjaan ya guys ya, karena ini di sore hari ya guys.
Jalur ini merupakan koridor penting yang juga dilewati oleh layanan publik seperti KA Batara Krishna dan BRT Trans Jateng Koridor 7 menuju Wonogiri. Ini menegaskan bahwa kita berada di jalur utama yang sangat padat dan strategis. Perjalanan ke selatan lantas membawa kita menuju ke Kecamatan Ngiper. Inilah salah satu titik kritis dalam perjalanan. Di area ini kepadatan sering terjadi, guys. Mobil dan motor bertemu di persimpangan, menjadi bottleneck sesaat sebelum jalur kembali terbuka dan lancar. Disinilah terjadi transisi suasana. Setelah muter, kepadatan kota mulai memudar, guys. Setelah kita berhasil melewati titik-titik keramaian terakhir di Sukoharjo, khususnya kawasan muter, kini motor kita melaju mulus di jalur yang semakin lapang. Kita berada di fase akhir perjalanan. Dari titik terakhir tadi, kita hanya perlu menempuh jarak 11 km lagi. Dalam kecepatan santai, ini hanya memakan waktu 15 hingga 20 menit sebelum kita resmi menginjakkan ban di tanah Wonogiri, guys. Jalanan mulai terasa berbeda, kepadatan kendaraan berkurang drastis, dan kiri kanan kita adalah pemandangan mungkin dari kios-kios ya guys, atau warung-warung makan di samping kanan dan samping kiri kita nih guys. Dan di depan kita sudah terpampang jembatan perbatasan Sukoharjo dan Wonogiri, guys. Ini dia ya tempatnya yang aku maksud tadi. Kita istirahat dulu, guys. Lagi di masuk wilayah gerbang Wonogiri ya. Nih, ya. Kita nanti jalan lagi ya. Oke, kita lanjut lagi guys menuju ke Wonogiri ya.
Inilah pemandangan di jalur perbatasan ya, jembatan yang menghubungkan Sukoharjo dengan Wonogiri guys. Dan kita sudah masuk di gerbang arah Wonogiri ya. Oh, ini dia. Selamat datang di Wonogiri, sukses. Jalanannya sedikit bergelombang, tapi masih halus dan lebar ya guys. Oke, kita sudah memasuki Wonogiri guys, ini dia. Di depan kita nampak pemandangan hamparan sawah dan perbukitan yang luas ya guys di sore hari ini ya. Sayup-sayup suasananya di sore hari ini begitu indah ya guys. Tanggal 6 Oktober 2025 tercatat sebagai hari kelam bagi warga Kabupaten Wonogiri. Pada hari Senin dini hari, Pasar Kota Wonogiri yang merupakan jantung perekonomian daerah dilalap si jago merah dalam kebakaran hebat. Api dilaporkan mulai berkobar sekitar pukul 3 dini hari. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios di lantai 2 pasar guys. Dalam hitungan menit, api merambat cepat, diperparah dengan banyaknya material mudah terbakar dan letupan tabung gas dari warung makan.
Petugas gabungan yang melibatkan lebih dari 12 armada pemadam kebakaran dari seluruh Solo Raya berjibaku memadamkan api selama kurang lebih 6 hingga 7 jam. Api baru bisa benar-benar mereda dan terkendali menjelang siang hari guys. Namun dampaknya sangat menghancurkan. Sekitar 80 hingga 90% bangunan pasar ludes terbakar. Data awal menyebutkan lebih dari 300 kios dan los pedagang hangus, melumpuhkan total aktivitas perdagangan. Dampak finansial dari musibah ini sangatlah besar guys. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Wonogiri, total kerugian yang dialami para pedagang diperkirakan mencapai angka fantastis sekitar 81,5 hingga 83 miliar. Kebakaran ini tidak hanya menghilangkan bangunan, tetapi juga merenggut modal dan harapan hidup bagi sekitar 749 pedagang yang menggantungkan nafkah di pasar ini. Banyak pedagang yang mengaku tidak sempat menyelamatkan satupun barang dagangan mereka guys. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merespon cepat dengan menetapkan status tanggap darurat dan mengupayakan percepatan pembangunan pasar darurat. Bantuan kompensasi dan modal awal juga mulai digelontorkan untuk meringankan beban para korban. Peristiwa ini menjadi pengingat pilu mengulang tragedi kebakaran besar yang juga pernah melanda pasar ini pada tahun 2002. Saat ini, tim laboratorium forensik dari Polda Jateng masih terus menyelidiki secara detail penyebab pasti dari musibah ini guys. Kepada seluruh pedagang, pelaku usaha, dan warga Wonogiri yang terdampak musibah kebakaran hebat di pasar kota Wonogiri, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Kami turut merasakan kesedihan yang tak terhingga atas hilangnya tempat usaha dan sumber penghidupan yang telah dibangun dengan jerih payah guys. Pasar ini bukan hanya bangunan, ia adalah jantung sejarah, ekonomi, dan kebersamaan Wonogiri guys. Namun kami percaya semangat wong Wonogiri, semangat untuk bangkit tidak akan pernah padam. Terus kuatkan hati dan tetap semangat. Aku sengaja lewat sini ya guys ya, karena kita akan melintasi lewat Alas Ketu ya guys. Jadinya kita tidak melewati sumber jalur utama ya yang ada di Wonogiri ya guys. Tapi kita tadi agak sedikit belok ke kiri. Kita akan melintasi dekat Alas Ketu dan kemudian kita nanti akan menembus ke daerah alun-alun ya. Kita berputar seperti itu ya guys. Jadi buat kalian semuanya yang belum subscribe, di subscribe, jangan lupa ya guys. Nah, kita melewati rel kereta lagi guys. Di depan ada Alas Ketu, kita ambil ke kanan, kita lurus saja menembus ke arah alun-alun Wonogiri ya guys.
balik ya guys, panjangan ini ruteku yang aku ambil. Maaf ya guys, kita putar balik nih. Dan ini adalah Bang Jo Fonten yang berada tepat di pertengahan kota Wonogiri ya guys. Kita ambil ke kanan, kita sudah mendekati lokasi kita di Pasar Wonogiri guys. Karena depan adalah jalur searah, kita putar lagi ke arah kiri lagi nih guys. Ambil ke kanan guys, ini dia. Ambil ke kanan lagi guys. Nah, kita sudah mendekati Pasar Wonogiri ya guys. Dan ini dia Pasar Wonogirinya guys. Oke guys, inilah kondisi setelah seminggu ya Pasar Wonogiri terjadi kebakaran guys. Aku cuma ngesut di bagian depannya saja. Mungkin di bagian lainnya pun juga terdampak ya guys ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kontenku di Moon 91 Channel. Bye bye.